Kopi dulu guys. Sebat dulu, sebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Yang mana pada malam hari ini atas berkat rahmat dari Allah juga kita masih sempat bikin konten, sempat ketemu, masih sempat bermuajahah, masih sempat bersua walaupun hanya lewat YouTube. Ini semuanya rahmat dari Allah dan patut kita mensyukuri. Sholawat dan salam tak lupa mari kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat jasa beliau juga kita ini jadi tahu yang namanya bagaimana cara hidup yang baik, yang selamat, yang gampang, yang nggak nyusahin. Gitu. Berbicara santai, Mardian gimana tadi kerja? Alhamdulillah, lancar-lancar aja. Alhamdulillah kerja lancar ya. Sekarang udah naik jabatan kayaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekarang udah jadi terapis tetap ya. Mudah-mudahan besok jadi manajer. Amin. Amin. Begini Mardian, jadi ada satu selentingan di halaman Facebook. Ada yang bertanya lewat inbox pada Babe. Kenapa nama fanpage-nya itu hipnospiritual gitu? Ya saya bilang, ya saya pengen namain itu aja gitu. Pengen namain ya fanpage saya hipnospiritual ya, tapi tetap ada maksudnya gitu. Dan sempat ada yang menanyakan maksudnya gimana? Saya bilang ya maksud saya itu hipnotisnya tapi nggak ngasal gitu, nggak berdasarkan ilmu ilmiah semata, tapi juga tetap berdasarkan pada ada spiritualnya. Jadi apa yang Babe pelajari ini, Babe kuasai dalam ilmu hipnotis ini sebetulnya basicnya adalah dari spiritual gitu. Maka nama fanpage-nya jadi hipnospiritual. Jadi hipno yang berhasil diolah dari awalnya mengelola spiritual gitu. Mungkin Mardian juga bertanya-tanya gitu ya. Kenapa harus hipnospiritual gitu. Ya, jadi jawabannya mungkin Babe klarifikasi bahwa ya karena Babe pengen orang mengerti bahwa hipnotis yang Babe kuasain itu basicnya bukan hipnotis murni, tapi berdasarkan dari pengalaman spiritual. Jadi dari tadinya saya nggak paham betul yang namanya hipnotis itu nggak paham. Namun begitu mempelajari, memperdalam spiritual, terbenturlah dengan sesuatu yang cukup menggelitik gitu. Kok ada sih yang namanya alam bawah sadar gitu kan? Apa sih yang alam bawah sadar itu? Diterangkan begini lah, bla 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 bla. Ya kalau menurut Mardian alam bawah sadar apa kemarin? Bank of data. Bank of data. Terus apa lagi? Yang bisa memicu logika, yang bisa memicu logika menjadi realita melalui data-data informasi yang ada di alam bawah sadar. Jadi bukan memicu lagi, karena yang disebut alam bawah sadar itu adalah
yang merealisasikan, ya. merealisasikan segala data yang ada di dalamnya. Di dalamnya. Contoh, kita punya rasa itu kan udah ada datanya. Nah, datanya itu apabila di calling atau dipanggil atau diaktifkan, mau ada wujudnya mau enggak, dia akan terrealisasi gitu. Ya, Contoh, kalau saya tanya, Mardian rasanya garam, inget gak? Ingat. Rasanya apa sih? Asin. Ya, dengan begitu saja itu sudah ada rasanya, kan seperti itu. Begitupun cabai itu bisa direalisasikan dengan alam bawah sadar. Maka alam bawah sadar itu yang paling gampang adalah selain bank of data, dia adalah sebagai commander atau pengomando untuk merealisasikan segala apapun yang terjadi pada diri kita. Nah, termasuk kita merasa tidak mampu ya, merasa kita bodoh, ya, merasa kita tidak kompeten, merasa kredibel, tidak kredibel, yaitu datanya ada di kita. Ada. Gitu. Contoh begini, saat kita kecil saja, saat kita kecil, kita nggak sengaja ngejatuhin piring yang kita pegang karena tangan anak kecil itu kan lemah. Gitu kan, belum kuat megang. Ya maka sering pas kita megang piringnya kebetulan jatuh, lepas dari tangan kita, pecah piringnya. Nah piringnya pecah, orang tua ibu kita marah. Orang tua kita itu kadang-kadang spontan. Ya. Tolol amat gitu. Ya bodoh banget sih megang piring aja sampai jatuh. Dan sejak saat itulah kita sudah punya data tentang kebodohan diri kita. Ya, berapa kali ente biasa dengar tolol amat, bodoh amat dikatakan itu? Wah, berulang-ulang sejak kecil. Ya sejak itulah kita jadi tertanam bodohnya kita, dan kita percaya itu. Masya Allah. Ya, termasuk juga pernah nggak dikatain, jelek banget sih lu, gitu, jelek banget sih lu, gitu. Gua nggak demen dah malu, gitu. Jelek banget, ya. Berapa kali sering ente dengar kalimat itu? Udah nggak kehitung, lebih sering. Nah sejak saat itulah ente merasa diri ente jelek, gitu. Ya, sejak saat itulah. Gitu. Terus kita ada lagi suruh warung, yang namanya anak kecil kan dunianya main, ya kan, lagi main disuruh warung. Apa anak kecil biasanya kalau suruh warung? Jajan, malah jajan atau suruh belanja apa gitu sama orang tua. Nah, kalau berangkat begitu, kalau nggak berangkat apa alasannya? Duitnya hilang atau enggak? Mereka itu lagi sibuk main. Kalau berangkat dia pengen mau lah, apa kata orang tua kita? Kata yang nyuruh, males banget sih. Nah, sejak saat itu jadi malas. Kita itu yakin bahwa kita itu malas. Gitu. Ya. Jadi ini data-data ini bisa kita manfaatkan, bahkan kalau memang itu tidak baik atau buruk, ini bisa kita uninstall atau kita bersihkan. Tapi yang jadi masalah, nyadar nggak sih kita itu bahwa ada data-data itu di dalam diri kita? Kebanyakan nggak nyadar. Ya, kenapa? Karena mereka nggak merasa didoktrin. Ya iya, memang tidak merasa didoktrin, tapi sejak kecil itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Datanya sudah masuk. Seperti itu. Gitu. Ini yang menggelitik dalam pikiran Babe. Maka alam bawah sadar itu kok berarti kayak sesuatu yang sangat ajaib lah gitu. Mulai dari situ, dari kalimat itu, maka Babe perdalam secara spiritual. Apa sih sebetulnya alam bawah sadar? Ternyata alam bawah sadar itu ada penjelasannya secara ilmiah seperti itu. Jadi gitu artinya. Ya. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita akan memberikan sebuah panduan bagaimana caranya kita
menghapus segala data-data kita yang kita nggak sadarin, yang kita terima, terutama hal-hal yang buruk, data-data yang buruk, untuk dibersihkan untuk kedepannya. Seperti itu. Ini sebelumnya saya mau tanya dulu Bang, dari otak ya, otak kita. Otak kita kan terbagi jadi dua. Yang pertama otak kiri dan otak kanan gitu. Otak kanan kan biasa, otak kiri identik dengan logika, otak kanan identik ya dengan pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar. Nah, namanya alam bawah sadar, disebutnya tadi bank of data atau tempat penyimpanan data, banyak data. Ini fungsi otak kanan ini, cara kerjanya bagaimana sih dengan data yang sudah, sebenarnya penyimpanannya itu di sinikah atau di sinikah gitu, alam bawah sadar itu pertanyaan. Jadi kalau berbicara otak ya pasti adanya di kepala. Ya, otak di kepala gitu kan. Jadi kalau pertanyaannya di mana, ya pasti di kepala, di otak gitu. Cara kerja dari kedua otak ini gimana? Jadi cara kerjanya sebetulnya begini. Jadi yang untuk memahami bahasa gitu kan, untuk memahami angka-angka itu kerjaan otak apa? Otak kiri. Otak kiri. Otak kiri. Ente menerima data pakai bahasa, pakai angka, pastinya pun begitu. Ya. Juga pakai suara. Nah. Suara, angka, dan bahasa ini dianalisa nggak? Ya, dianalisa. Dianalisa ya. Apabila bisa dipahami, maka dianggap itu dia mengerti dan dianggap bisa masuk akal. Nah, sekarang masuk akal itu berada pada posisi usia berapa misalnya? Misalnya ya kita usia kemasan, misalnya antara balita sampai 10 tahun. Nah, ini sangat mudah sekali untuk masuk ke alam bawah sadar gitu. Kenapa? Karena memang masih sedikit datanya. Nah, data itu masuk itu atas prakarsa, atas rujukan dari logika kita. Atas dasar referensi logika kita yang mampu meyakinkan critical area kita itu bahwa data itu memang tidak pernah ada dan harus ada. Harus ada gitu. Itu atas prakarsa logika kita. Jadi contohnya begini. Mardian pernah makan, katakanlah Mardian belum pernah makan garam, belum pernah makan gula gitu ya. Mardian, ini gula. Rasanya manis. Tahu nggak rasanya gula manis kayak apa? Belum pernah. Maka coba Mardian nih, manis nih kayak gini loh. Nah, gitu. Terus kamu coba gitu. Dirasakan, terus dianalisa sama logika. Oh, manis begini, manis begini. Terus disinkronkan oleh saraf-saraf kita ke otak kanan. Udah ada belum data ini? Oh, gitu. Belum. Penting nggak ini untuk dimasukin? Penting. Enak masalahnya gitu. Ya kan? Penting, maka masuklah itu data. Iya. Iya, yang enak, yang positif. Yang kedua, Mardian, pernah nggak dicubit orang? Katakan saat itu Mardian belum pernah dicubit. Dicubit itu rasanya sakit itu kayak apa sih, Bang? Nah, gini, dicubit tuh begini nyubitnya tuh. Sakitnya tuh kayak gini. Nah, gimana rasanya? Sakit. Sakit begitu ya? Oh, sakit begitu. Ada rasa panasnya, ada rasa pedihnya gitu. Punya nggak data itu di alam bawah sadar? Belum pernah. Belum pernah ada. Nah, itu masuk ya. Gitu. Masuk. Berarti otak kanan itu nerimain atas dasar referensi dari logika. Oh iya. Seperti itu. Nah, nanti suatu saat begitu datanya itu ada, cubit. Jangan dicubit.
Oh, iya. Apa kata siapa yang ngomong itu siapa? Itu logika. Logika. Gitu. Karena udah ada datanya. Karena udah ada datanya. Gitu. Iya. Kenapa jangan disebut sakit gitu? Ya, sakit gitu. Oh, iya. Paham ya? Paham. Seperti itu. Jadi itu bukan otak kanan yang ini. Bukan. Tapi datanya ya dari otak kanan. Iya. Seperti itu. Seperti itu. Ya. Paham ya cara kerjanya kayak gitu. Paham. Nah, terus kembali lagi kepada hipnospiritual. Ada yang menanyakan, ada yang nanyain, Bang, bedanya hipnotis abang sama hipnotis yang lain apa? Saya bilang nggak ada bedanya. Ya. Kenapa? Karena memang yang digunakan ya memang metode-metode seperti itu, tapi basicnya adalah saya memperdalam atau mempelajari spiritual. Jadi spiritual itu karena saya berangkat dari agama keturunan saya. Saya ini tadinya agama saya keturunannya agama Islam. Tapi sekarang insya Allah saya beragama Islam. Tapi dulu sebelum belajar spiritual, saya masih keturunan. Sama. Sama ya. Ya mudah-mudahan yang di rumah juga sudah benar-benar beragama Islam, bukan keturunan agama Islam gitu ya. Maksudnya gini, bahwa saya menerima betul-betul bahwa Islam itu sebagai agama saya, bukan karena saya ikut-ikutan gitu. Ya. Maksudnya gitu. Jadi saya menerima Islam itu dengan ikhlas, dengan senang hati sebagai agama saya. Jadi bukan karena saya takut sama orang tua. Kalau dulu iya, takut sama orang tua, takut sama masyarakat, takut sama pokoknya banyak hal yang saya takutin. Artinya di situ saya belum menerima betul-betul Islam itu sebagai agama. Tapi setelah saya belajar spiritual, maka saya menerima Islam sebagai agama saya pribadi gitu ya. Nggak tahu kalau yang lain gitu. Ya. Nah, ya mudah-mudahan pernyataan saya ini tidak membingungkan gitu. Mardian Islam. Sudah Islam. Cinta sama Islam, cinta. Insya Allah cinta. Kok bisa insya Allah cinta? Tadi depannya cinta, insya Allah cinta. Okay. Sama Tuhan orang Islam cinta. Cinta. Sama Nabi orang Islam cinta. Oke. Begini. Dulu juga saya ditanyakan seperti itu. Saya bilang cinta gitu. Saya bilang cinta. Kenapa? Karena memang ada paksaan di waktu itu saya merasa ada paksaan, saya harus mencintai agama saya harus mencintai Tuhan saya harus mencintai Nabi saya gitu. Tapi semakin dewasa saya berpikir, kok kenapa saya harus mencintai agama dan kenapa saya harus mencintai Tuhan, kenapa saya harus mencintai Nabi gitu. Itu banyak bergejolak. Maka dari situlah saya berangkat tentang belajar memperdalam spiritual. Sampai bertanya-tanya, kenapa saya bertanya begini? Karena saya merasa ada sesuatu yang tidak beres gitu. Kalau bukan kecinta itu tidak bisa dipaksakan gitu kan. Ya, contohnya Mardian kalau suka sama orang dipaksa apa enggak? Enggak. Suka sesuatu dipaksa enggak? Enggak. Maka saya cinta itu enggak dipaksa. Maka saya mulai mengenal. Saya pengen tahu nih, patut enggak Islam ini dicintain? Patut enggak Tuhan Allah itu dicintain? Patut enggak Nabi Muhammad itu dicintain gitu? Seperti itu. Nah, akhirnya dalam perjalanan spiritual saya mencari berbagai guru saya temui. Ada yang belum menjawab secara puas batin saya, ada yang lumayan lah semu-semu, ada juga yang membingungkan. Nah, akhirnya perjalanan spiritual saya ini cukup ya dikatakan berliku lah. Sampai pada suatu ketika saya bertemu dengan seseorang, ya kalau
di Torekoh itu katakanlah seorang mursyid, gitu ya. Mursyid secara zahir. Beliau adalah almarhum Bapak Lurah atau Bapak Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Bapak Haji Sumarno Uri. Saya mulai berdiskusi berbagai macam hal tentang apa yang saya tanyakan, gitu. Sempat saat saya bertanya, ngobrol, saya dikasih lemparan pertanyaan kayak gini. Kayak tadi, Mardian agamanya apa? Islam. Bener Islam. Bener ya Islam ya, bener. Tahu Tuhannya tahu. Tahu nabinya tahu. Tahu kitab sucinya tahu. Cinta nggak sama Tuhan? Cinta nggak sama Nabi? Ya, cinta. Cinta nggak sama Al-Quran? Nah, sekarang begitu. Nah, yang saya nggak tebak itu, saya ditanya, kalau memang kamu cinta sama Islam, cinta sama Tuhan, cinta sama Nabi, dasarnya apa? Saya bilang, ya pokoknya begitu, saya bilang. Pokoknya begitu, memang harus cinta. Iya, tapi yang namanya cinta itu kan nggak bisa dipaksain, saya bilang gitu. Ya, tapi harus Pak, saya bilang. Nggak bisa, yang namanya cinta. Begini, katakanlah Ubay, saya waktu itu masih muda. Ubay suka sama seseorang. Ya, Ubay tidak suka sama seseorang, terus dipaksa harus suka. Kira-kira bisa? Nggak bisa. Nggak bisa, gitu. Nah, tapi kira-kira seandainya diusahakan, bisa nggak? Bisa. Bisa. Nah, jadi begitu pun kita, gitu. Bisa kita mencintai sesuatu apapun itu, termasuk Tuhan, tapi nggak bisa dipaksain, gitu. Kenapa? Karena yang namanya cinta itu nggak bisa dipaksa, harus tumbuh dengan sendirinya. Gitu. Maka saya cengok lah bahasanya, zaman sekarang cengok lah. Ditanya begitu saya bingung, sangat bingung. Terus apa yang harus saya lakukan? Saya benar yang saya tahu tuh saya harus cinta sama Tuhan, gitu. Tapi saya juga nggak tahu rasa itu cinta apa bukan, gitu. Iya kan? Iya. Saya nggak tahu rasa itu benar-benar cinta atau memang hanya ngikutin, gitu. Sekarang begini, Pak. Tadi kan udah saya tanya, kata beliau, bisa nggak cinta dipaksa? Enggak. Nah, sekarang begini, untuk bisa mengenal seorang wanita yang Ubay tuju nih, katakanlah si Yani, katakanlah si Yani ini menurut Ubay menarik, tapi Ubay kan belum cinta, ya kan, baru menarik. Nah, katakanlah ini Islam ini menarik, gitu, benar kan, gitu ya. Ini perumpamannya kayak gitu. Biar Ubay cinta sama si wanita Yani ini, bagaimana caranya? Perlu adanya pendekatan. Terus apa aja sih yang dilakukan dalam pendekatan? Lirik-lirik. Oke. Terus nanya-nanya tentang apa? Tentang dia. Tentang yang berhubungan dengan si Yani ini, gitu. Ya begitu pun dengan Ubay. Kalau katakanlah Islam ini menarik, cari pendekatan. Nah, yang gampang mendekati Islam itu apa? Lewat Al-Quran. Nah, sekarang saya tanya Ubay cinta sama Al-Quran? Cinta. Saya bilang saat itu cinta. Tapi begitu ditanya, kalau emang benar cinta, saya mau tanya nih mau Ubay, ayat Al-Quran ada berapa, Bay? Gitu. Ya. Saya bilang 6.666 ayat, gitu. Yang benar, kata beliau, gitu. Iya, Pak. 6.666 ayat. Yang benar, iya. Ubay udah baca, gitu. Udah, Pak. Udah hatam berapa kali? Udah, Pak. Saya bilang gitu. Kalau udah hatam kok jawabnya 6.666 ayat, Pak? Emang segitu, Pak? Saya bilang gitu.
Coba, Ubay ada HP kan? Ada aplikasi Al-Quran enggak? Enggak, saat itu saya install langsung saat itu. Saya install aplikasi Al-Quran. Nah sekarang ini Bapak kasih pulpen, ini kertas, coba oret-oret. Maksudnya hitung yang benar kata dia. Kata beliau, hitung yang benar berapa jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Singkat cerita saya oret. Ternyata yang saya jawab tadi seolah-olah saya yakin banget itu salah. Gitu. Salah kawan. Jadi Al-Quran itu nggak ada 6.666 ayat. Gitu. Mau bukti, mau nyoba. Jadi kalau yang mau bukti, yang mau nyoba dan biar supaya video ini nggak jadi fitnah, silakan cari oret-oret berapa jumlah yang tepat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Benarkah 6.666 ayat atau berapa sebenarnya jumlahnya? Gitu. Ya, itu saya oret-oret, jawablah, terjawab. Nah, kenapa Babe nggak buka? Biar supaya besok ada komen, ada yang komen gitu kan. Nah, kemudian, baik, udah, ternyata yang kamu bilang tadi dusta nggak? Iya Pak, dusta. Berarti saya belum pernah ngitung. Tapi siapa? Bener Pak, saya bilang. Saya bener Pak, udah hatam berapa kali? Iya hatam, tapi kan berarti kamu nggak pernah merhatiin. Sama aja kamu ketemu orang tiap hari, tapi nggak pernah merhatiin orangnya. Kamu suka nggak berarti sama orang itu? Enggak, oh berarti gitu ya. Iya seperti itulah kira-kira. Jadi mencintai Al-Quran dengan mencintai apapun sama. Ya, kalau kamu nggak merhatiin ya sama juga namanya kamu nggak cinta. Nah mulai saat itu saya mulai memperhatikan Al-Quran. Gitu. Kenapa? Karena cara satu-satunya yang paling mudah adalah untuk mendekati Islam adalah dengan Al-Quran. Saya pelajari lah Al-Quran itu dengan semampu saya belajar ilmu-ilmu alat segala macam. Saya belajar ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu balaghah. Saya belajar, alhamdulillah sedikit demi sedikit ada perubahan gitu. Oh seperti itu, mulai ada perbedaan dalam persepsi saya gitu. Nah kemudian di cerita, saya lanjut cerita, dia ngobrol lagi sama beliau almarhum. Gimana Bay, udah baca Al-Quran ya? Alhamdulillah Pak, udah mulai tertarik, saya bilang gitu. Udah mulai tertarik, alhamdulillah. Walaupun saya belum malu mengatakan cinta setelah itu ya. Saya mulai tertarik. Nah kemudian gini, kalau udah mulai tertarik paling nggak udah tahu dong beberapa hal ya, insya Allah Pak, saya bilang seperti itu. Tapi Bapak mau tanya nih, Al-Quran itu isinya apa, Bay? Banyak Pak, saya bilang. Banyak Pak, saya bilang. Enggak. Katanya kan Al-Quran itu alam semesta itu adanya di Al-Quran. Ya saya juga tahu alam semesta isinya banyak. Cuma yang paling gampang merumuskan Al-Quran itu apa, Bay? Gitu. Jadi apa sih isinya Al-Quran itu? Ya, apa ya Pak? Banyak banget sih. Waduh. Begini, Al-Quran itu kan way of life atau cara hidup yang benar gitu. Ini way of life itu artinya biar supaya selamat, biar supaya sukses, biar supaya bahagia. Nah, ingat tuh baik. Nah, kemudian, jadi kalau seandainya itu ditanya apa sih isinya Al-Quran? Ya tentulah isinya semua referensi, semua aturan gitu, semua cara tentang bagaimana hidup yang sukses, gitu ya, yang menuju kebahagiaan. Iya tadi saya mau ngomong begitu Pak, enggak, itu belum finish Mbak, dia bilang. Maksudnya, nah, karena kita bukan orang Arab, ente kan bukan orang Arab ya. Jangankan kita yang bukan orang Arab ini, yang orang Arab sendiri sulit memahami Al-Quran. Oh gitu Pak, iya. Karena begini, cuma Bapak punya pesan nih, Ubay harus pegang bahwa yang namanya Al-Quran itu terbagi menjadi 4 bagian. Maksudnya gimana Pak? Yang pertama, isi Al-Quran itu yang pertama itu yang paling utama adalah tentang
tauhid. Tauhid. Yang kedua tentang Sejarah. Ilmu pengetahuan. Tentang hukum. Hukum. Pertama tentang tauhid, kedua tentang hukum, yang ketiga tentang sains. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan alam semesta, dan yang keempat sejarah. Selain itu nggak ada, memang itu semua isinya. Saya pikirin benar nggak sih? Ternyata benar gitu. Yang namanya Al-Quran pasti isinya tauhid. Iya. Bagaimana mengesahkan Tuhan, bagaimana mengenal Tuhan gitu. Yang kedua, hukum. Iya, di situ ada tentang aturan-aturan Tuhan gitu. Termasuk hukum-hukum alam semesta gitu. Yang ketiga, berbicara tentang pengetahuan, sains gitu. Yang keempat, berbicara tentang sejarah. Nah, seperti itu. Maka dari sejarah itulah orang berevolusi, berkembang gitu. Kenapa? Karena Al-Quran sudah memuat berbagai macam sejarah dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk memudahkannya baik, masih lebih gampang lagi. Apa itu? Itu kan tadi Al-Quran terbagi 4 katanya. Jadi yang gampang itu baik. Al-Quran itu hanya terbagi 2 isinya. Wah, tadi katanya 4. Iya, dari yang 4 itu nggak lain selain 2. Apa itu? Salah dan benar saja. Salah dan benar, Pak. Iya, karena yang di Al-Quran itu yang ada salah dan benar. Selain itu nggak ada. Dari yang 4 itu pasti ada salah, ada benar. Bertauhid yang benar bagaimana? Yang salah bagaimana? Maka itu salah dan benar. Ya, hukum yang benar bagaimana? Hukum yang salah yang bagaimana? Itu salah dan benar. Ya kan? Sejarah penguasa yang benar, penguasa yang salah, itu salah dan benar. Terus tentang hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum Tuhan yang salah, yang benar yang mana? Ada di situ semua. Jadi seperti itu. Maka dari situlah Bapak berangkat. Awalnya seperti itu. Jadi kalau ada yang menanyakan tentang kenapa pancake-nya adalah hipnosis spiritual, seperti itulah kira-kira perjalanannya. Itu intronya aja kayak gitu panjangnya ya. Apalagi kalau dijalanin gitu. Nah sekarang sambil ngobrol sambil risau Bapak bertanya. Mardian. Ya Pak. Saya pernah dengerin orang di pengajian. Ada hadis yang berbunyi, saya nggak paham bahasa Arabnya karena saya bukan orang Arab. Ada kiai atau siapa, ada ustadz mengatakan ada hadis katanya yang berbunyi kira-kira begini. Apa itu Islam? Lanjutan hadis itu, al-Islamu pertama iman dulu ya. Iman dulu. Apa Islam dulu? Islam dulu ya. Apa iman dulu? Iman dulu. Apa itu iman? Yang pertama Nabi menjawab, pertanyaan itu datang dari malaikat Jibril katanya di hadis itu. Apa itu iman? Nabi menjawab, iman itu adalah percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat Allah. Yang ketiga, nabi Allah. Nabi dan Rasulnya ya. Keempat, kitab-kitab Allah. Yang kelima, hari akhir. Yang keenam, qada dan qadar. Lalu malaikat Jibril menjawab, benar wahai Muhammad. Kemudian Jibril bertanya lagi, apa itu Islam? Nabi menjawab, Islam itu
bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Dua kalimat syahadat. Ya, yang disebut gampangnya dua kalimat syahadat. Yang kedua apa? Sholat. Mendirikan sholat. Yang ketiga apa? Berzakat. Yang keempat puasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima pergi haji jika mampu. Sodakta katanya. Benar kamu Muhammad gitu. Kemudian Jibril bertanya lagi, apa itu ihsan Muhammad? Apa itu ihsan? Katanya. Nabi menjawab, ihsan itu kamu apabila berbuat sesuatu meyakini bahwa kamu melihat Allah atau melihat Tuhan. Kalau itu tidak ada pada perasaanmu, maka yakinlah bahwa seolah-olah kamu dilihatin Tuhan. Maka dijawab lagi sama Jibril, sodakta. Kamu benar Muhammad. Setelah melantarkan 3 pertanyaan itu, maka si Jibril pergi. Berlalu Pak. Nah, yang jadi permasalahan ini, sudahkah kita sikapi hadis ini gitu? Apa itu Islam? Gitu. Nah, maka dari situlah saya berangkatnya seperti ini. Sekarang pengertian iman kepada Allah. Ya. Iya. Beriman kepada Allah. Beriman itu artinya apa? Percaya. Oke, percaya kepada Allah. Dasarnya apa? Atas dasar informasi ilmu. Terus sudah membuktikan belum? Kan informasi itu bisa benar bisa salah. Kan tadi kita bicara Al-Quran benar salah dan benar kan gitu. Iya. Sudah klarifikasi belum? Selama ini masih proses. Ya kalau masih proses, apa yang sedang ditempuh prosesnya? Kan gitu? Ya. Namanya percaya, ya kita percaya. Bukan sekedar hanya informasinya aja. Berarti kan kita proses pencarian atau pembuktian yang kita cari. Jangan hanya mendengar atau jangan hanya... Ya, ente udah cari kemana? Nyari dari berbagai informasi, nyari juga pembuktian apa itu informasinya. Misalnya katakanlah informasi Tuhan itu ada. Tuhan itu ada gitu. Nah, saya cari dan saya buktikan atas dasar-dasar ilmunya gitu. Ilmunya. Dengan ilmu gitu. Ilmu ini itu saya percaya adanya ilmu ini berarti kan Tuhan yang memberikan, Allah yang memberikan, Allah yang menurunkan ilmu gitu. Setiap ilmu gitu itu perlu kita pahami dan kita pelajari dan juga kita praktekin gitu. Berarti dia yakin sama Tuhan. Selama kita praktekin gitu, jika itu memang benar itu Tuhan ilmu Tuhan yang ngasih bener. Nah, bener itu udah dibuktiin. Bingung tuh jawabnya. Iya seperti itu. Ya. Kalau bener Tuhan ngasih kamu ilmu, kapan itu? Kapan? Ya. Ini saya hanya menanggapi. Ya. Kapan itu diberikannya ilmu itu? Belum paham. Loh, kok bisa jawab tadi yakin Tuhan ilmu itu Tuhan yang memberikan? Ya. Ya kalau kita nggak cari, ya kalau berarti bukan Tuhan yang memberikan. Bukan Tuhan yang memberikan. Ya. Bagaimana sih belum pelajaran ngomong? Berarti kalau kamu cari, berarti bukan Tuhan yang memberikan. Jadi yang benar yang mana? Kamu cari apa Tuhan berikan? Saya cari ya. Ente cari kan? Ya. Apa yang kita cari ya
Nah, sementara ini ente baru mencari ilmu, belum bisa yakin bahwa Tuhan. Kenapa kalau saya bilang Tuhan berikan kapan? Ente nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Kan gitu. Malah ente jawabannya mencari. Loh, mencari. Beda sama jawaban yang pertama. Ya. Itu. Iya dah? Iya. Itu seperti itu. Nah, terus bagaimana adanya? Pakai ilmu apa? Ilmu yang diberikan Tuhan. Udah nggak main kan? Udah nggak main. Bukan nggak main, belum main karena belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ. Berarti masih ada prosesnya gitu. Iya. Gitu, seperti itu. Berarti memang perlu ada perhatian juga. Nah, maka perlunya kita berspiritual atau mengolah spiritual agar supaya kita itu benar-benar yakin, bukan sekedar percaya. Kalau percaya semua orang sih percaya. Gitu. Tapi yang dituntut adalah yakin. Kenapa? Karena dalam Al-Quran jelas-jelas alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bil walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablikum wa min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yakin. Ya. Jadi yakin. Jadi kita ralat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, ini yang susah. Kalau yu'minun bisa-bisa aja. Nah, gitu. Kenapa? Karena yu'minun nggak perlu tabayun. Ya. Percaya ya saya percaya. Yakin? Nggak tahu kalau yakin lah. Kan gitu. Iya. Kenapa? Syarat orang percaya cukup informasi. Tapi kalau orang yakin, minimal dia harus mendengar. Atau kedua, kalau dia nggak mendengar, dia melihat. Atau kalau dia nggak melihat atau nggak mendengar, dia bisa merasakan. Nah, di antara ini, maka orang bisa dikatakan yakin. Tapi sulit sekali untuk mendapatkan pendengaran, untuk mendapatkan penglihatan, untuk mendapatkan perasaan tentang Tuhan. Seperti itu. Kayaknya udah cukup panjang nih. Kayaknya perlu episode lanjutan. Karena kalau kepanjangan takutnya bete. Jadi apabila nanti Babe upload lagi, kita akan lanjut pembahasannya. Ditandain saat ini baru sampai beriman. Belajar beriman. Dalam konteks spiritual Babe. Ada yang mau ditanyakan Mardian? Sebelum kita tutup. Saya rasa cukup ya Bang ya. Cukup ya. Oke. Baik para hadirin, sekedar bincang-bincang sambil ngopi malam, daripada kita ngomong lantur, lebih baik kita manfaatkan. Dan mohon maaf atas segala kekurangan apabila ada salah-salah kalimat, mohon maaf. Karena biar bagaimanapun Babeh masih manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Dan Babeh akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru ya. Gitu. Berapa menit itu begitu juga.